Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bi'aunillah, alhamdulillah, pada hari ini, hari Sabtu tanggal 3. Jadi sekarang tanggal berapa, Dek? Ya, 3, Dek. Tanggal 3 di bulan April 2021 miladiah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian surat Al-Baqarah ayat yang ke-91. Sebelumnya marilah kita berdoa kepada Allah. Saudari kita, saudara-saudari kita yang bepergian hari ini bertadabbur alam, mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Jadi ibu-ibu dari pengajian baca Al-Qur'an di Masjid At-Taqwa KBD Virus Biru Gresik mengadakan tadabbur alam. Ya, mudah-mudahan dengan tadabbur alam yang dia lakukan menambah kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sergap ngaji, sergap melakukan kajian-kajian Islam. Nah, mudah-mudahan bisa berguna bagi dirinya, bagi keluarga besarnya, dan juga bagi umat, wabil khusus yang ada di Virus Biru ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindunginya, diselamatkan saat mereka semuanya berangkat, dan pada saat dia berada di kendaraan dan pulang lagi, mudah-mudahan senantiasa diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami berpesan banyak-banyaklah untuk bertasbih, memuji, menyebut kebesaran Allah pada saat fantasyiru fil ard. Jadi pada saat kita itu bertadabbur alam, karena kita menyaksikan betapa indahnya alam ini, ya. Kalau kita menyambangi atau menghadiri orang-orang yang sudah mati, maka doakanlah dia karena dia sudah mati. Jadi mintakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya Allah anzilir rahmah wal maghfirah wan nikmah wal jannah. Kalau mereka masih hidup, mungkin kita pada saat berkendara kita melihat banyak berlalu lalang manusia, ya. Nah, di depan, di belakang, kanan, kiri, betapa manusia banyak yang bertadabbur di muka bumi ini. Doakan mereka semuanya. Mudah-mudahan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang masih hidup ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur bil barokah wa bidaatillah sihah wal afiyah. Dan kalau mati mudah-mudahan husnul khotimah. Bisa dilihat dalam surat ketiga ayat 102 sampai 104. Kalau hidupnya muslim dengan istiqomah, maka diharapkan nanti mudah-mudahan matinya husnul khotimah, yaitu surat 89 Al-Fajr ayatnya 27 sampai 30. Mudah-mudahan keluarga besar kita, bil khusus yang ada di Virus Biru ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi petunjuk dan hidayahnya kepada kita semua umat yang hatinya mati. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala menghidupkannya dengan memberikan pernyataan kekuatan untuk membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Para umat-umat yang hatinya masih sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan segala sakit dan penyakitnya dengan taubatan nasuha, surat 66 ayat 6 sampai ayat 8 At-Tahrim. Mari kita bermunajah kepada Allah, mudah-mudahan doa-doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah as-solihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita, yaitu di surat Al-Baqarah ayat yang ke berapa Dek tadi Dek? 91 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ qablu in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Kita sambungkan ke makna yang ayat 90 dari surat Al-Baqarah. Alangkah buruknya hasil perbuatan mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan Allah. Jadi kalau sudah diturunkan sebuah al-haq, kebenaran, kemudian mereka sudah mempelajarinya, mengetahuinya, tapi kembali kepada kekafiran, maka itu namanya menjual diri, menukar diri. Nah, menukarnya malah justru yang dipilih malah sebuah kekafiran. Itu amat buruk ya, karena kedengkian bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Karena itu mereka mendapat murka sesudah mendapat kemurkaan ya. Jadi saya ulang lagi, bahwa Allah telah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Jadi iman dan takwa ya, ilmu pengetahuan, teknologi yang kokoh yang bisa kita miliki, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi kita yang diberi berarti termasuk orang-orang pilihan. Oleh karena itu bersyukurlah. Karena itu mereka mendapat murka sesudah mendapat kemurkaan. Tapi karunia yang begitu
banyak yang diberikan Allah justru bukan disyukuri malah dikufuri. Nah, akhirnya Allah murka, kemudian orang itu mendapat kemurkaan dari Allah. Dan untuk orang-orang kafir siksaan yang menghinakan. Naudzubillah, summa naudzubillah. Jaga diri, jaga keluarga besar dan jaga umat untuk agar tidak dihinakan oleh Allah dengan cara kita beriman dan bertakwa secara kontinu. Nah, hari ini mari kita lihat di ayat 91. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada Al-Quran yang diturunkan Allah, mereka berkata, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan mereka kafir kepada Al-Quran yang diturunkan sesudahnya, sedang Al-Quran itu adalah kitab yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah, jika benar-benar kamu orang-orang yang beriman. Nah, kita melihat sejarah sejarah peradaban umat ini, ternyata karena nafsu amarah kalau orang sudah dikuasai oleh nafsu amarahnya, kemudian akal warasnya itu akan hilang. Jadi kalau orang itu sudah nafsunya sudah dominan, maka akal hatinya sudah tidak bisa berfungsi lagi. Maka disitulah akhirnya beraninya membunuh orang lain. Jadi ada yang dibunuh tadi, para nabi dibunuh, para sahabat Nabi dibunuh, orang-orang yang baik dibunuh. Itu adalah larangan Allah. Jadi membunuh orang aja itu dosanya besar. Kalau orang itu tidak salah dibunuh, maka dosanya seperti membunuh manusia sedunia. Karena manusia-manusia itu bermula dari satu manusia. Jadi manusia sedunia itu berasal dari Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa. Karena manusia itu berkembang biak dari manusia yang satu, suami sama istri, itu nanti akhirnya berkembang biak menjadi sedunia ini. Oleh karena itu membunuh satu manusia itu dengan cara yang dilarang oleh Allah, maka dosanya itu seperti dosanya membunuh manusia sedunia. Makanya hati-hati, jangan sampai membunuh orang. Kalau orang itu tidak salah, mengapa dibunuh? Kalau orang baik-baik itu jangan dibunuh, dibiarkan, malah didoakan umurnya panjang supaya dia bisa menyelamatkan umat ini. Jadi orang baik itu janganlah mati, cuma dibunuh. Orang baik-baik dibunuh, semua dunia isinya orang kafir, orang dolim, orang fasik, tunggu kehancuran dunia ini. Keberkahan yang ada di bumi ini tidak ada berkahnya. Umurnya enggak berkah, harta bendanya enggak berkah, keluarganya enggak berkah, kemudian dia mati dalam keadaan su'ul khotimah, tidak membawa iman. Itu karena apa? Karena membunuh para nabi, karena membunuh para kiai, membunuh para ustadz yang baik dibunuh. Itu dosa besar. Makanya kita harus berhati-hati. Maka disuruh kalau ada suatu permasalahan itu harus dimusyawarahkan, ditakoi, dicek, dicek. Jangan dibunuh. Kalau dia membunuh ya dibunuh, kalau dia tidak membunuh ya jangan dibunuh. Jadi kita tidak boleh main seperti itu, main hakim sendiri, jangan, nggak boleh seperti itu. Karena kita sudah belajar namanya peperangan itu. Nah, peperangan itu rata-rata ngentekno wong.
Jadi korbannya peperangan itu Masya Allah gak karu-karuan, bersimbah darah. Ya, peperangan itu. Kita mau lihat peperangan zaman dahulu apa melihat yang terkini atau kapan, di dalam sejarah peradaban manusia itu ada semua. Ya, sejarah pembunuhan manusia pertama misalnya Qabil dan Habil, sejarah peperangan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ada. Ya, bahkan Nabi itu seringkali ya satu pekan itu Rasulullah itu pergi ke makamnya para syuhada di Uhud itu. Loh, kenapa Rasulullah begitu? Ya karena Rasulullah sayang. 70 orang itu mati deh perang ya, para syuhada itu Uhud itu ya. Lah Rasulullah itu sayang. Kemudian Rasulullah mendatangi mereka, para orang-orang yang sudah mati, para syuhada itu didoakan sama Rasulullah. Nah itulah Rasulullah itu punya akhlak yang mulia, masih hidupnya juga mulia, setelah wafatnya Rasulullah itu juga mulia, punya kasih dan sayang. Mereka mendatangi mereka itu apa? Untuk mendoakan. Makanya kalau orang itu datang berziarah kubur, itu adalah untuk mendoakan yang mati itu. Mungkin itu bapak kita, mungkin itu guru kita, mungkin sahabat kita. Lah kalau ada waktu ya kita datang ke kuburnya. Kalau tidak bisa ya kita mendoakan dari jarak jauh. Begitulah Islam itu mengajari ziarah kubur itu. Karena apa? Kita dan pasti kita akan juga dikubur. Makanya kalau kita itu lewat pekuburan, Rasulullah mengajari kita apa? Uluk salam. Assalamualaikum ya ahli kubur, minal muslimin wal muslimat, wa inna insyaallah bikum lahikun, nas'alullahu lana walakumul afiyah minal adab. Terus lahumul fatihah, begitu. Jadi kita pun bahasanya itu, loh kenapa disuruh menguluk salam seperti itu? Apakah ahli kubur itu mendengar ucapan kita, Pak? Ya mendengar. Mereka itu mendengar ucapan kita, tapi dia mau ngomong gak iso. Makanya Rasulullah mengajari seperti itu. Kita nak lewat pekuburan Islam, kita disuruh uluk salam. Loh, begitu. Jadi betapa indahnya Islam itu, kepada orang yang mati saja didoakan terus, dimintakan ampunan. Ya, anjilir rohmah wal magfirah wan nikmah wal jannah. Betapa indahnya Islam itu. Bagi yang hidup dimintakan panjang umur, bil barokah wa bitaatillah sikhah wal afiyah wa husnul khotimah. Jadi orang Islam itu luar biasa. Hidupnya bermanfaat, ya matinya juga bermanfaat. Ilmunya itu loh bermanfaat terus deh, mengalir terus ilmu yang bermanfaat itu. Anak-anaknya juga soleh-solehah, jariahnya juga itu, peninggalannya ya masih, dia sudah mati tapi jariahnya masih utuh. Bangun masjid misalnya, ikut nyumbang masjid, musola, dikenang sama umat. Oh iki peninggalin Mbah Haji iki. Oh iki biyen Mbah Haji sing nyumbang iki. Dikenang kebaikannya. Nah, begitu ya Dik ya. Jadi makanya kita doakan, biasanya kalau menjelang Ramadan ini banyak orang yang berziarah kubur. Ya, intinya seperti itu. Ya, setiap hari boleh, atau 1 tahun sekali boleh, atau sesuai dengan kebisaannya masing-masing. Nah, seperti tadi Rasulullah 1 pekan sekali mendatangi para sahabat-sahabat yang sudah meninggal, para syuhada tadi ya. Jadi makanya kita bukan untuk apa-apa ya tadi, karena Allah itu menyuruh kepada kita untuk mengambil ibroh ya. Yang hidup ini disuruh melihat yang mati.
supaya nanti hidupnya tidak terlena, ya, supaya terarah. Ya, begitu. Nah, sekarang kita lihat maknanya yang terkandung di dalam surat kedua ayat 91 ini. Allah menjelaskan bahwa ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dan sahabatnya berkata kepada orang-orang Yahudi yang ada di Madinah dan sekitarnya agar mereka percaya kepada Al-Quran yang diturunkan Allah. Mereka pun menjawab bahwa mereka percaya kepada kitab wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabi keturunan Bani Israel, yaitu Taurat. Nabi Musa dan umatnya, namanya kitabnya Taurat. Mereka selalu mengingkari kebenaran Al-Quran yang membenarkan kitab Taurat. Padahal Al-Quran juga membenarkan Taurat. Ya, kalau mereka berterus terang, tentulah mereka akan mengakui bahwa Al-Quran itu benar, tidak mengandung sedikit pun keraguan. Loh, kisah-kisahnya dalam Al-Quran lengkap. Kitab Taurat, para nabinya, Nabi Musa dan umatnya ada, kitab Injil Nabi Isa dan umatnya ada, kitab Zabur Nabi Dawud dan umatnya ada. Ya, kurang ya opo, lengkap Al-Quran itu. Dibenarkan semua kitab-kitab suci itu. Ya, makanya perlu persahabatan, ngaji. Kalau gak ngaji gak iso. Ya, coba sesudah itu Allah memerintahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim, membantah alasan yang dikemukakan oleh orang-orang Yahudi dengan bantahan yang membuat mereka tidak berdaya. Apabila nenek moyang mereka betul-betul orang yang setia mengikuti kitab yang diturunkan Allah, tentu mereka tidak membunuh nabi-nabi. Loh lah apa nabi-nabi kok dibunuh iku? Nabi Zakaria digergaji dalam pohon kemudian digergaji. Loh, ya apa nabi kok digergaji ku ya apa larane kok ya apa? Gak mikir ya. Makanya orang itu kalau gak mikir dirinya begitu, betapa sakitnya orang itu dibunuh ya. Cobaan dirimu itu cosen ngono ambek potonge rokok atau apa utawa cublesen paku awakmu. Lho wong ku nek gak tahu diri ngono, mentala, diraja mentala. Nek ketusuk juduri kaya ngono larane, ketusuk paku larane kaya ndone di pistol, ndone di bom. Loro ya kudu. Dengan demikian jelaslah bahwa mereka itu bukan pengikut Nabi Musa yang taat dan setia, tetapi hanya menuruti hawa nafsunya. Loh, ternyata yo nggak taat sama Nabi Musa, nggak taat sama Taurat, nggak taat sama Nabi Isa alaihissalam, nggak taat sama Injil, nggak taat ternyata. Apalagi mereka juga mengakui perbuatan nenek moyang mereka sebagai perbuatan yang tidak bertanggung jawab dengan agama. Berbuat ingkar atau membolehkan seseorang untuk berbuat ingkar hukumnya sama. Gak boleh berbuat ingkar, berbuat mungkar. Kawit kayak biyen zaman Nabi Adam alaihissalam muka oleh. Ojo berbuat kemungkaran, le anakku kabeh, ojo gelut-gelutan, ojo bertengkar, ojo ilo-iloan, sing rukun iki dulurmu kabeh. Lho, para nabi ku ngono. Pesen ning anak-anake ngono. Nah aku mati sombet, kowe sing rukun karo dulurmu yo. Ibu iya pesen ngono, bapak iya pesen ngono. Iko bapak duwe dulur iko jenenge, iko adike bapak, iko famili niku dijelasno. Yo nek bapak wis mati somben jalinen famili-familiku iki kancaku iki konde kanca. Bapak wis sedo ya kanca-kancane ya tetep disambung.
Lho ngono lho Dik, dadi wong iku ngono. Dadi iso nyambung kesolehane bapak walaupun bapak sudah meninggal. Tapi hubungan persahabatan itu masih disambung sama anak-anak. Itu yang namanya anak yang soleh, solihah itu. Terakhir, Allah menyebutkan pembunuhan yang dilakukan oleh nenek moyang orang-orang Yahudi dan menghubungkan perbuatan itu kepada orang-orang Yahudi yang hidup pada masa Nabi dalam rangka untuk menunjukkan bahwa mereka itu adalah keturunan dari satu bangsa dan dianggap sebagai satu kesatuan karena karakter dan wataknya sama. Loh, jadi umat dunia ini berasal dari umat yang satu, mbahane podo, mbah Nabi Adam alaihissalam, ibu Hawa. Makanya awak dhewe saiki ku sebutane Bani Adam. Jadi mbahmu iku nabi. Makanya saiki ya kudu belajar nabi iku sapa, rasul iku sapa, dari pertama sampai 20. Ojo sampai kita nggak paham nabi, nggak paham rasul, lah terus pemelok sopo. Ya, kitab wis diturunkan Al-Qur'an. Mau belajar kitab-kitab Taurat ada, kitab Zabur ada, kitab Injil ada, kitab Al-Qur'an. 4 kitab suci sudah diturunkan semua. Nabi yang terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab-kitab itu juga disebutkan. Makanya kita beruntung menjadi umat yang terakhir agama Islam ini. Mari kita satukan ya. Pokoknya yang penting Rob Allah Subhanahu wa taala, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu yang paling penting. Ya, jadi Allah itu Tuhan kita, Islam itu agama kita, Nabi Muhammad itu Nabi kita yang terakhir. Makanya mudah-mudahan umat ini semakin lama semakin faham ya. Orang-orang yang hatinya mati mudah-mudahan dihidupkan sama Gusti Allah. Orang-orang yang hatinya sakit, yang dengki, mudah-mudahan disembuhkan Allah. Dan kita orang-orang yang hatinya sehat, mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah sehingga kita bisa eksis untuk menyambung kesolehan ini, menyambung kasih sayang ini untuk yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, bahkan binatang dan tumbuhan semua adalah umat juga yang harus kita doakan dan saling kita kasih dan sayangi. Mudah-mudahan kajian kita di pagi hari ini surat kedua ayat 91 ya Dek ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga besar Pak Sunarno dan keluarga semua, dan juga bagi umat ya, keluarga besar saya dan keluarga besar para santri-santri PC Al-Quran, baca Al-Quran di bumi ini. Mudah-mudahan langkah-langkah ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wal afu minkum. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.